saya akan mencoba memahami hubungan matrik S6 antar mitra. Jadi matrik yang selama ini kita lihat, ya punya kita, ya di orbit kita. Bentuknya seperti ini. Kalau dilihat dari upland, ketika upland ini melakukan closingan dan kita bergabung bersama upland, kita mengisi di matriknya. Ya, seandainya kita mengisi di matrik baris pertama ini, maka kita mendapatkan matrik kosong seperti ini. Artinya ada kesamaan matrik. Ya, pada dasarnya si upland memasarkan kepada kita, ya, kepada Anda, dan Anda membeli kepada upland pasti akan mengisi posisi yang ada di orbitnya uplandnya masing-masing. Ya, anggaplah ada di orbit pertama. Nah, kemudian teman-teman melakukan pemasaran misalnya, dan pada akhirnya teman-teman memasarkan kepada downline-nya. Maka downline-nya juga akan mengisi ke matriknya teman-teman dan mempunyai matrik yang sama. Nah, bagaimana kasus ini berhubungan ke upland? Ketika teman-teman memasarkan, maka ketika dilihat dari radius matriknya Anda, maka teman-teman akan melihat posisi downline-nya ada di orbit pertama. Tapi kalau downline ini dilihat dari sudut pandangnya matrik upland, itu berada di radius matrik yang kedua. Dan pastinya si upland yang mendapatkan bonus. Seperti itu hubungannya. Jadi jelas masing-masing orang ya itu mempunyai matriknya masing-masing, tapi sebenarnya terhubung di dalam radius ini. Oke, jadi masing-masing kita ini mempunyai orbitnya masing-masing, kerajaan bisnisnya masing-masing. Hak kita ada di 6 titik matrik yang terdiri dari 2 orbit. Sampai di situ aja hak kita. Ya, nah jadi polanya seperti itu, aturan mainnya ya seperti yang tadi dijelaskan. Ya, untuk S6 di orbit pertama itu kita belum menghasilkan, di luar orbit ini kita menghasilkan di orbit keduanya. Oke. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa contoh. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ketika si upland ya, kemudian pada saat kita melakukan pembelian label dan kondisi matrik upland itu seperti ini. Oke. Maka ketika kita bergabung bersama upland ini, maka otomatis matrik kita akan berada di baris keduanya karena di radius matrik yang pertamanya atau di orbit pertamanya kan udah terisi penuh. Nah, otomatis ketika kita bergabung, kita akan mengisi di orbit yang kedua ini, sehingga si upland akan mendapatkan bonus ya langsung. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat hubungannya. Oke, ketika teman-teman sudah bergabung dan teman-teman mendapatkan 6 matrik kosong dan teman-teman memasarkan, ya, mungkin udah ada 4 orang dan orang kelimanya, posisi matriknya hubungannya seperti ini. Oke. Nah, maka di sini teman-teman akan memasarkan kepada upland-nya dan upland-nya mengisi ke matrik teman-teman yang kosong. Kebetulan yang kosong ada di orbit kedua. Nah, ketika berada di orbit kedua, maka si upland tidak ada lagi ya matrik atau di orbitnya ini tidak terdeteksi lagi downline kita karena sudah keluar dari orbitnya upland. Tapi ketika kita lihat dari orbitnya kita atau matrik kita, itu masih ada dan ini kita mendapatkan bonus penjualan 100% langsung masuk. Oke, itu hubungannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana terjadinya recycle? Teman-teman, ini adalah matrik upland. Di matrik upland, teman-teman berada di titik matrik area sini, berada di orbit yang kedua. Dan ketika teman-teman berada di orbit ini, dan pastinya teman-teman akan mendapatkan matrik seperti ini juga sama, dan sudah memasarkan sebanyak 5 titik matrik dan hampir penuh. Ketika ini terisi, apa yang terjadi? Teman-teman akan melihat matrik ini terisi, dan teman-teman menjualnya kepada orang ke-6, dan orang ke-6 ini mendapat matrik yang sama. Akibat dari penjualan terakhir ini, itu teman-teman akan mendapatkan matrik kosong kembali, dan hasil dari pemasaran ini itu akan mengisi juga ke sini. Ya, karena efek dari resiko, maka teman-teman akan mengisi di sini. Sehingga si upland mendapatkan bonus. Nah, artinya kita terjadi pembelian ulang karena terisi penuh, tapi pembelian ulangnya ini bonusnya itu bukan dari uang kita sendiri, tapi hasil dari pemasaran kepada si downline kita yang ke-6. Nah, jadi sampai di sini cukup dipahami, artinya jelas bahwa ini logika pemasaran, terisi penuh, habis 6 titik matrik, kita secara sistem otomatis membeli kembali dan mendapatkan matrik kosong untuk dipasarkan kembali. Ketika matrik kosong terjadi, dalam hal mengisi ini bisa kita mengisi dengan pemasaran baru atau mitra kita yang juga menghabiskan matrik kosong dan mengisi ke matrik siklus kedua. Polanya seperti itu. Oke. Nah, hubungan matrik S3 antar mitra. Ini simpel, gampang dipahami.
Ini adalah upline, dan ketika kita bergabung, maka kita akan mengisi di salah satu titik matrik kosong upline. Dan kita mendapatkan 3 matrik kosong juga. Polanya hanya itu. Artinya jelas bahwa ini adalah penjualan langsung. Upline mempunyai 3 titik matrik, menjual kepada Anda, otomatis upline mendapatkan hasil dari penjualannya. Oke. Nah, bagaimana ketika kita sudah mendapatkan matrik dan kita memasarkan 3 titik matrik ini, otomatis kita juga mendapatkan bonus. Dia akan mengisi titik matrik kosong di sini. Dan si downline juga mempunyai hak yang sama mendapatkan 3 titik matrik untuk dipasarkan kembali dan mendapatkan potensi bonus 100% setiap titiknya. Oke. Nah, resikalnya seperti apa untuk S3? S3 resikalnya cukup simple. Ini adalah Anda ketika teman-teman ya memasarkan kepada downline. Kemudian si downline ini dia mempunyai matrik yang sama yaitu 3 titik matrik dan sudah memasarkan sebanyak 2 kali. Si downline memasarkan matrik yang terakhir dan sehingga si downline kita ini terisi penuh matriknya. Nah, dengan pemasaran yang terakhir, maka dia mengisi di area sini. Nah, ketika terisi penuh area titik terakhir ini, secara otomatis sistem ya bonus 100%-nya itu dibelikan kepada upline-nya untuk mendapatkan 3 titik matrik kosong. Ya, penjualan ketiga juga mendapatkan matrik kosong. Polanya hanya itu. Jadi setiap Anda downline, kemudian orang lain yang mengaktifkan level 3 pada dasarnya dia mempunyai 3 matrik kosong untuk diisi dan dipasarkan kembali. Kalau habis terisi penuh, secara sistem akan membeli kembali. Itulah yang disebut dengan recycle. Oke.